يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ani, ingin menjelaskan mengenai motivasi berpikir kreatif dan transfer belajar. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seorang melakukan sesuatu yang lebih baik dalam hal bekerja ataupun belajar dan hal-hal positif lainnya. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif merupakan kemampuan memecahkan masalah dan mampu membuat ide-ide baru yang dihasilkan dari pemikiran yang membuat kita berkembang. Maksudnya di sini mampu membuat ide-ide baru dan menciptakan sesuatu yang baru dari hasil pemikiran kita sebagai manusia. Selanjutnya transfer belajar. Transfer belajar merupakan hasil belajar yang sudah diperoleh dari pembelajaran sebelumnya pada masa lalu dan dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Transfer belajar adalah pengaruh belajar yang telah diperoleh dari pembelajaran yang lalu. Contohnya yang lalu kita itu mempelajari tentang bagaimana etika kepada seseorang, lalu pada saat mengalami kondisi tentang pembelajaran tersebut, maka dia mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi keterampilan yang baik dan dihasilkan dari diri sendiri. Macam-macam motivasi. Yang pertama adalah motivasi rasa takut. Contohnya tersebut, dia itu termotivasi karena rasa takutnya terhadap hukuman yang akan diberikan oleh guru, karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Yang kedua, motivasi intensif, di mana individu melakukan kegiatan untuk mendapatkan intensif, biasanya mendapatkan hadiah, bonus, dan penghargaan. Selanjutnya, motivasi sikap atau attitude. Biasanya di sini adalah motivasi yang timbul karena adanya ketertarikan kepada seseorang, ataupun bisa juga karena ketidaktertarikan kepada seseorang. Ketertarikan kepada seseorang, misalnya ada siswa tersebut termotivasi terhadap orang lain yang mampu menciptakan sesuatu, maka dia termotivasi lalu mencobanya dan akhirnya berguna. Dan ketidaksukaan tersebut, contohnya adanya hinaan yang diberikan kepadanya sehingga membuat dia termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Selanjutnya, macam-macam kreatif. Yang pertama adalah menciptakan. Menciptakan di sini adalah mampu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, atau juga bisa dengan yang sudah ada lalu dikembangkan menjadi yang lebih sempurna. Selanjutnya, modifikasi. Modifikasi adalah merubah yang tidak menarik menjadi menarik, tanpa menghilangkan keaslian kegunaan barang tersebut. Selanjutnya, kolaborasi adalah kerjasama untuk membuat sesuatu. Dengan adanya kerjasama untuk membuat sesuatu, maka sesuatu itu kemungkinan akan lebih mudah dikerjakan dan hasilnya juga lebih baik. Selanjutnya, macam-macam transfer belajar. Yang pertama, transfer positif adalah yang terjadi di dalam diri seorang siswa apabila guru tersebut membantunya dalam situasi tertentu yang memudahkan siswa tersebut untuk belajar. Selanjutnya, transfer negatif. Apabila siswa berada dalam situasi tertentu
dalam belajar yang dapat merusak keterampilan belajar tersebut. Contohnya di sini, siswa ini melakukan sesuatu transfer belajar itu ke arah yang lebih negatif daripada yang sudah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya, transfer vertikal. Apabila pembelajaran yang dipelajari membantu siswa untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain dan memudahkan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru tersebut. Faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu keinginan hidup lebih baik, memperoleh penghargaan atau memperoleh kekuasaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kreatif itu sikap terbuka, sikap bebas, serta sikap percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus tertentu dan berbeda dengan anak pada umumnya. Anak tersebut cenderung menunjukkan pada ketidakmampuan mental, fisik, emosi, dan non-fisik. Jadi anak ABK merupakan anak yang tergolong cacat dan berbeda dari anak pada umumnya. Biasanya kemampuan mental, fisik, emosi, non-fisik yang tidak baik. Contoh-contoh anak yang berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, yaitu adanya gangguan dengan penglihatannya atau kebutaan total. Hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan untuk belajar. Selanjutnya, tunarunggu adalah gangguan pendengaran sehingga membuatnya kesulitan belajar. Yang ketiga, tunagrahita adalah anak yang memiliki fungsi intelektual yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya dan dengan ketidakmampuan adaptasi dan perilakunya. Tunaglaksa adalah anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau kelainan anggota gerak. Tunalaras adalah anak yang memiliki kelainan dalam masalah mengendalikan emosi dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku penyimpangan, gangguan pemusatan atau perhatian, dan hiperaktivitas. Maksudnya di sini anak tersebut mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, perilaku hiperaktif dan impulsif. Autisme adalah anak kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku atau sosial. Gangguan ini bisa membuat anak-anak seolah hidup dalam dunianya sendiri. Gangguan ganda adalah kondisi anak yang memiliki dua atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangan. Lamban belajar. Anak yang lamban belajar memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tapi belum termasuk gangguan mental. Kesulitan belajar khusus. Dalam kesulitan belajar khusus, anak mengalami hambatan atau penyimpangan proses psikologis dasar seperti berpikir, menulis, membaca, mengeja, dan berhitung. Gangguan komunikasi. Anak mengalami hambatan pada perkembangan bahasa, suara, irama, dan kelancaran berkomunikasi. Potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Biasa anak yang berkebutuhan khusus bisa melakukan kegiatan yang unggul dalam bidang-bidang khusus seperti musik, seni, olahraga yang luar biasa. Penyebab anak berkebutuhan khusus adalah faktor internal, yaitu kondisi yang dimiliki anak yang bersangkutan. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar dari anak yang membuatnya mengalami hambatan perkembangan dan belajar, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau trauma. Faktor kombinasi, yaitu faktor gabungan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak yang berkebutuhan khusus bisa dengan cara memilih sekolah yang tepat untuk anak, membantu membangun kepercayaan diri anak, menerapkan disiplin, dukung anak untuk lebih mandiri. Selanjutnya, deteksi ABK. Menurut American Academy of Pediatrics, sejak usia 9 bulan sampai 1 tahun itu orang tua harus
melakukan deteksi dini pada anak sebulan sekali dengan membantu dua hal, yakni pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemantauan tumbuh kembang anak di masyarakat dapat dilakukan melalui buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak atau yang disebut dengan PINK, digunakan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia serta digunakan oleh orang tua. Layanan yang dapat diberikan kepada anak ABK yaitu bisa bentuk layanan segregasi, yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakter spesifik dari kebutuhan yang dialami seorang. Biasanya karena setiap keturunan yang berbeda akan mendapatkan layanan yang berbeda. Bentuk layanan pendidikan segregasi memiliki sistem lingkungan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum tersendiri. Bentuk layanan pendidikan bagi anak ABK secara segregatif tentu masih sangat dibutuhkan bagi ABK. Sistem layanan segregasi yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus terpisah dari penyelenggarakan pendidikan umum. Dengan kata lain, anak yang berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa atau SLB. Kurikulum yang digunakan pada SLB yaitu digunakan modifikasi dan adaptasi sesuai kebutuhan bagi semua peserta didik. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi siswa yang tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran khusus untuk ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam program pembelajaran atau perkembangan. Yang menjadi penyebab kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu seperti jasmania dan psikologis. Yang eksternal yang menjadi penyebab seorang mengalami kesulitan belajar antara lain yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar antara lain meneliti nilai ujian yang tercantum dalam rekod akademik, menganalisis hasil ujian yang telah dilakukan, observasi pada saat siswa dalam proses belajar mengajar, melaksanakan sosiometri untuk melihat hubungan sosial psikologis terhadap para siswa, menetapkan status siswa, dan cara untuk mengungkap adanya kesulitan belajar dari para siswa bisa dengan penggunaan observasi, metode wawancara, menggunakan hasil belajar, tes diagnostik, dan penggunaan bakat dan mengungkapkan sifat. Keragaman individu. Keragaman individu adalah keragaman karakter orang yang telah bercampur dengan lingkungan sekitar. Manfaat keberagaman individu di sekolah yaitu mengajarkan sikap toleransi, mengajarkan untuk menghargai perbedaan, mengajak untuk mengenal budaya, belajar bersosialisasi, memupuk rasa saling menghargai, mewujudkan persatuan kesatuan. Macam-macam keberagaman individu yaitu jenis kelamin, ras, suku, pengetahuan, kecerdasan, hobi, umur, dan kepribadian.